Pemirsa, Satreskrim Polrestabes Makassar telah menelusuri grup Facebook pelaku penculikan anak. Hasilnya, target penculikan adalah anak di bawah usia 5 tahun. Setelah berhasil mengungkap sindikat jaringan kasus penculikan anak di Makassar dengan korban Bilkis berusia 4 tahun, polisi terus melakukan pengembangan. 4 sindikat jaringan pelaku ditangkap di lokasi yang berbeda dan terkoneksi melalui grup Facebook. Para pelaku menyasar anak-anak usia di bawah 5 tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan, 2 dari 4 pelaku yang diringkus sudah beberapa kali terlibat transaksi untuk melakukan jual beli anak dengan dalih kebutuhan adopsi. Kita masih dalam pendalaman. Untuk kategori anak yang disasar, apakah memiliki kriteria tertentu? Ya, usianya mungkin. Ya, usianya. Jadi kalau kita lakukan interogasi atau wawancara dengan yang bersangkutan, ya yang masih kecil, diutamakan yang masih di bawah 5 tahun. Yang diutamakan. Yang balita. Ya, yang balita. Pemirsa, setelah sepekan Bilkis, anak berusia 4,5 tahun yang diculik di Makassar, akhirnya ditemukan di Jambi. Bilkis diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang yang kemungkinan melibatkan jaringan internasional. Lalu bagaimanakah penemuan korban? Berikut kami paparkan dalam segmen At Large, Bongkar Sindikat Penculikan Anak. Kita ke kronologi, pemirsa. Berawal dari ayah Bilkis bernama Dimas membawa Bilkis bermain di Taman Pakui Sayang pada Minggu 2 November sekitar pukul 8 pagi. Nah, mereka awalnya duduk bersama sebelum Bilkis bermain ponsel dan kemudian meminta izin untuk bermain di area playground. Nah, sementara sang ayah Bilkis ini bermain tenis sekitar pukul 9 pagi. Ayah Bilkis yang bernama Dimas ini kemudian memanggil Bilkis, namun pada panggilan ketiga tidak ada jawaban dari Bilkis. Kemudian Dimas langsung mencari putrinya, namun tidak ditemukan jejaknya saat itu. Kemudian pada keesokan harinya atau pada tanggal 3 November, rekaman CCTV dari sebuah kafe di kawasan Taman itu menunjukkan bahwa Bilkis digandeng oleh seorang perempuan. Nah, pemirsa, perubahan penampilan perempuan tersebut juga terlihat di rekaman CCTV lain yang menunjukkan bahwa menurut ayah Bilkis Dimas, perempuan tersebut awalnya pakai hijab saat di taman. Nah, sementara di CCTV Sungai Sadang ia sudah buka hijabnya, sementara Bilkis itu dipakaikan topi. Nah, setelah 6 hari pencarian, Bilkis akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat di Jambi. Nah, pemirsa, penemuan korban ini bermula dari informasi yang menyebut bahwa korban itu dijual kepada warga Jambi dan disembunyikan di sebuah kebun yang dihuni oleh komunitas suku anak dalam. Tentunya butuh waktu dan pendekatan persuasif hingga orang yang menahan korban itu mau untuk melepaskannya. Nah, korban Bilkis ini akhirnya diserahkan kepada aparat pada Sabtu malam atau di tanggal 8 November. Nah, keesokan harinya, pemirsa, atau pada tanggal 9 November, sekitar pukul 2 siang, Bilkis itu tiba di Mapolrestabes Makassar. Nah, warga dan juga keluarga tentunya langsung menangis haru, tangis bahagia pecah setelah berhari-hari keluarga itu diliputi oleh rasa kecemasan. Nah, setibanya di Makassar, Bilkis ini menjalani rangkaian pemeriksaan kesehatan dan hasilnya kondisi Bilkis cukup baik, tidak ditemukan adanya tanda-tanda penganiayaan. Lalu apa hasil penyidikan kepolisian dan apa modus hingga motif pelaku melakukan penculikan? Kita ke grafis berikutnya, pemirsa. Dari penelusuran, polisi ternyata para tersangka ini diduga telah sering melakukan aksi kejahatannya dengan modus adopsi anak melalui media sosial Facebook, TikTok, dan juga WhatsApp. Nah, untuk menawarkan anak yang telah diculik, sementara itu untuk motif para pelaku penculikan ini melakukan aksi kejahatan ini adalah karena dalih keterbatasan ekonomi. Nah, jadi pertanyaan kemudian, pemirsa, lalu siapa saja tersangkanya dan apa peran mereka masing-masing? Kita ke grafis berikutnya. Di mana para pelaku penculik pertama yaitu adalah SY yang berusia 30 tahun atau Ana yang menculik di taman di Makassar. Mengaku menjual seharga 3 juta rupiah kepada NH yang berusia 29 tahun warga Sukoharjo.
atau NH ini adalah Nadia Versa, lalu melalui media sosial Facebook. Nah, NH yang dari Jakarta ini langsung menjemput korban di Makassar. Kemudian NH ini menjual kepada pelaku MA dan AS di Jambi dengan harga 15 juta rupiah. Nah, setelah menyerahkan korban, NH itu kemudian kabur ke Sukoharjo. Nah, NH ini mengaku sudah 3 kali menjadi perantara adopsi ilegal. Nah, sementara menurut pengakuan AS dan juga MA ini membeli dengan harga 30 juta rupiah dari tangan NH. Setelah itu korban kembali dijual kepada salah satu kelompok di Jambi dengan harga 80 juta rupiah. Nah, AS dan MA ini mengaku telah memperjualbelikan 9 bayi dan juga 1 orang anak melalui TikTok dan juga WhatsApp. Lalu Versa, apa pasal yang disangkakan kepada para tersangka ini dan apa ancaman hukumannya? Kita ke grafis berikutnya. Nah, mengutip pernyataan dari Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro bahwa keempat tersangka ini dijerat pasal berlapis perlindungan anak hingga tindak pidana perdagangan orang. Pasal yang disangkakan adalah pasal 63 junto pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan atau pasal 2 ayat 1 2 junto pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman adalah maksimal 15 tahun kurungan penjara. Sementara itu Kapolrestabes Makassar menyatakan bahwa pihaknya masih mendalami jaringan pelaku termasuk kemungkinan keterlibatan sindikat perdagangan orang lintas negara. Nah, pemirsa, menurut Polri, pola penculikan anak sepanjang tahun 2025 ini menunjukkan peningkatan kompleksitas modus dan juga pelaku dari orang dekat, pekerja rumah tangga hingga jaringan perdagangan anak yang memanfaatkan media sosial untuk menjebak korban atau pelaku baru. Nah, oleh karena itu para orang tua harus lebih aware lagi dan berhati-hati serta selalu mengawasi anaknya. Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana perkembangan penyelidikan terkait dengan sindikat penculikan bayi dan juga anak, kami terhubung dengan Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro. Selamat siang Pak Juhandani. Selamat siang Mbak Vera, salam sehat selalu buat kita semua. Salam sehat juga Pak Kapolda, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bergabung. Pak, dari hasil penyelidikan sejauh mana keterkaitan para pelaku di kasus Bilqis ini dengan jaringan perdagangan anak lintas provinsi atau bahkan jaringan internasional? Terima kasih Mbak Vera. Jadi sejak kejadian kemarin kami sampaikan, kami awali dari proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan anggota seperti tadi Mbak Vera sampaikan, itu kita sudah berjalan dan alhamdulillah tugas kita sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat bisa kita laksanakan, terutama dalam melindungi korban dalam hal ini Bilqis yang alhamdulillah bisa kita selamatkan. Kemudian dari proses penyidikan yang sekarang ini masih berjalan, kami tetap intent sampai saat ini masih berdasarkan pengakuan para tersangka ini tidak hanya 1 kali 2 kali, yaitu dengan upaya menawarkan ataupun menjadi perantara adopsi secara ilegal. Saat ini sampai tadi malam terus kami ikuti pemeriksaannya, perkembangan masih saya katakan bahwa tersangka banyak menutup. Tentu saja ini juga menjadi perhatian kita dan kami terus melaksanakan penyelidikan berdasarkan bukti-bukti ataupun yang sudah disampaikan oleh pelaku, baik itu secara tertutup, dalam arti kami melakukan penyelidikan secara tertutup dari hasil mungkin alat yang digunakan seperti handphone, ini sedang kami laksanakan upaya penyelidikan. Kemudian untuk langkah-langkah lebih lanjut, memang saat ini kami belum signifikan siapa saja korbannya, namun kita duga hal ini terjadi di luar wilayah Polda Sulawesi Selatan. Baik.
Kemudian Artinya apakah langkah-langkah ini- yang kami ambil saat ini terus berkoordinasi. Ya Mbak Fira. Iya, jadi apakah ini termasuk dalam jaringan atau berkaitan dengan jaringan internasional atau bukan, ini masih didalami oleh pihak kepolisian begitu ya Pak Johandani. Kemudian apakah ada indikasi adanya aktor utama atau koordinator besar di balik kasus ini Pak? Mengingat ada 2 tersangka yang mengaku sudah 10 kali, kemudian ada lagi 1 tersangka mengaku sudah 3 kali melakukan transaksi jual beli anak ini. Terima kasih Mbak Fira. Jadi ini sebatas pengakuan yang disampaikan, namun ini juga masih perlu pendalaman. Kemudian kami masih berupaya menganalisa lebih lanjut apakah ada mastermind di atasnya yang nanti mengendalikan semua ini. Namun sampai dengan pemeriksaan hari ini mereka masih bertanggung jawab secara pribadi. Kemudian dari hal ini kami juga masih terus berkoordinasi dengan Direktorat TPPO PPA Baris Krim Polri yang mungkin dalam waktu dekat akan melaksanakan asistensi, kemudian mengecek apakah yang menjadi keterangan-keterangan pelaku ini bisa ditelusuri lebih lanjut. Gitu Mbak Fira. Ya, dari 4 orang tersangka yang sudah ditangkap, diamankan, apakah ada lagi tersangka lain yang masih buron? Untuk sementara ini yang berkaitan dengan korban Bilqis, ini hanya 4 tersangka ini. 4 tersangka ini yang kita nyatakan sebagai pelaku saat ini. Namun kita terus tidak percaya begitu saja. Kami terus berupaya melakukan proses-proses penyelidikan maupun penyidikan. Apakah ada tersangka lain? Karena kami juga melihat perjalanan dari para pelaku ini kan juga cukup saya katakan lari-lari dari Makassar, kemudian dijemput, kemudian di Jakarta, kembali ke Sukoharjo. Apakah ini ada jaringan atau pelaku lain? Ini sedang kita pelajari. Tentu saja kita bisa menganalisa dengan cara mereka berkomunikasi, kemudian transaksi keuangan dan lain sebagainya. Saat ini sedang dalam proses. Gitu Mbak Fira. Ya, bagaimana dengan pembeli terakhir Pak Johandani yang ini adalah dari dikatakan salah satu kelompok di pedalaman di Jambi. Bagaimana identitasnya? Apakah pihak kepolisian sudah mendalami karena dikatakan rela mengeluarkan uang sampai dengan 80 juta rupiah. Motifnya apa? Dari terakhir kami sudah berkoordinasi dengan Polda Jambi. Yang kita dapatkan saat kita dapatkan di mengamankan ataupun menyelamatkan korban kan ditinggal di tengah hutan sendiri. Kemudian orang yang membeli itu memang dengan maksud untuk dimiliki, untuk dipelihara sebagai anak itu. Karena saat ini juga masih dalam proses koordinasi dengan Polda Jambi. Dan ini tentu saja memperhatikan situasi Kamtibmas, menjaga Harkamtibmas. Kami terus berkoordinasi dengan Polda Jambi untuk pembeli ataupun yang mengadopsi terakhir. Begitu Mbak Fira. Baik, terakhir Pak Kapolda, bagaimana langkah antisipasi maupun pencegahan ke depan karena maraknya kasus penculikan ini terjadi bahkan lintas provinsi yang sudah kita ketahui dengan kasus anak Bilqis ini, dan apakah ditemukan pola tertentu dalam cara sindikat ini memilih korban dengan melakukan perekrutan ataupun juga memilih usia anak, lokasinya dan sebagainya, Pak? Terima kasih. Memang ke depan kami saat ini juga dengan pemerintah daerah kemarin juga bersama-sama membicarakan atau merapatkan hal ini. Tentu saja kita mengambil langkah-langkah dengan mengedepankan pembinaan kepada masyarakat, mengingatkan kepada seluruh masyarakat terutama dalam menjaga putra-putrinya yang mungkin masih dalam pengawasan. Itu terus kita gencarkan di berbagai kegiatan kepolisian, kemudian
dalam rangka tindak lanjut kegiatan ini tentu saja kita menggandeng pemerintah daerah dengan seluruh komponen masyarakat yang ada, khususnya di Sulawesi Selatan. Memang saat ini masih terbatas di Sulawesi Selatan, ada satu permasalahan ini yang alhamdulillah dalam waktu dekat kami bisa mengungkap, bisa menyelamatkan. Ini menjadi langkah-langkah yang mungkin nantinya akan kita gunakan dalam edukasi, dalam pembinaan masyarakat. Sedangkan kasus semacam ini di Polda Sulawesi Selatan kami himpun baru hanya satu kasus, dan kita berharap ke depan tidak ada kasus serupa terjadi di Sulawesi Selatan. Gitu Mbak Vera. Baik, terima kasih banyak Bapak Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjopuro sudah menyempatkan waktu berbincang bersama kami di Metro Siang. Selamat siang. Download Metro TV Extend sekarang.